Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa sekali ya, sudah siang tapi anak-anak masih semangat. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Ibu rasa anak-anak sudah siap. Tapi terlebih dahulu kita akan memulai dengan doa. Kita kesediaan dari kakak Aska memimpin kita dalam doa hari ini. Mari Aska. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa untuk pelajaran yang saya akan mengulangi secara Islam. Al-Fatihah. Silakan duduk. Oke, terima kasih banyak Aska. Anak-anak, semua sudah siap belajar? Siap. Oke, teman-teman, hari ini siapa yang sudah hadir? Satu izin sakit ya. Siapa tadi? Faro. Faro atau Vero? Faro. Oke, ini kenapa dia? Bibirnya berkaget juga Oke. Kalau sakit ya berarti satu orang sudah hadir ya? Ibu. Oke anak-anak, untuk agar kita lebih semangat, Ibu mau ajar kalian satu tepuk. Namanya tepuk kelas 5. Tepuk apa? Kelas 5. Semua sambil berdiri, ayo semua berdiri. Siap ya? Semua gerakan semangat ya? Oke, kita mulai. Kelas 5. Di sini baik hati, hormat guru, sayang teman, sopan santun. Siap. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang kalimat inti dan kalimat penjelas. Apa tadi? Kalimat inti dan kalimat penjelas. Oke. Ada yang pernah ke pasar? Biasa ke pasar buat apa? Jujur kan? Oke. Ke pasar. Kalau sudah pernah ke pasar berarti tahu bagaimana suasana pasar. Di pasar suasananya bagaimana? Ke pasar, Ibu Hajar, Ibu Jenny juga pernah ke pasar. Ibu juga pernah ke pasar, bahkan dari pagi Ibu sempat ke pasar Impres Ruteng. Pasar Impres Ruteng. Dengar baik-baik cerita dari Ibu ya. Pagi tadi Ibu pergi ke pasar Impres Ruteng. Pagi tadi Ibu pergi ke pasar Impres Ruteng. Suasana pasarnya sangat ramai. Di pasar ada berbagai macam sayur. Ada kol, ada wortel, bahkan cabai yang warnanya sangat cerah, sangat merah. Misalkan, Ibu tanya ya, Ibu tanya kalian. Kalian sudah dengar baik-baik cerita Ibu kan? Ibu cerita ulang. Pagi tadi Ibu pergi ke pasar Ruteng. Suasana pasar sangat ramai. Di pasar ada berbagai macam sayur, ada wortel, kol, bahkan cabai merah yang warnanya sangat cerah. Dari cerita Ibu tadi, kalian sudah simak kan? Dari cerita Ibu tadi, seandainya Ibu hanya boleh ucapkan satu kalimat saja agar kalian tahu apa inti cerita dari Ibu. Kalimat mana yang harus Ibu pilih? Di pasar. Oke. Pagi tadi Ibu pergi ke pasar. Oke, ada lagi? Terima kasih. Terima kasih untuk Asko dan Eyun. Ada lagi jawaban? Kelompok lain ada? Oke, jawaban dari Eyun tadi belum terlalu tepat. Jawaban dari Asko tadi yang tepat ya.
Kalimat yang misalkan ibu harus pilih untuk menjadi inti cerita dari kalimat yang ibu yang tadi ibu cerita adalah pagi tadi ibu pergi ke pasar. Yang lengkap coba kalimatnya. Tadi ibu bukan hanya suruh pasar. Pagi tadi ibu pergi ke pasar. Oke. Pasar Impres Bu. Selanjutnya kalimat mana yang hanya menjelaskan? Yang tadi jawaban dari kalimat mana yang tadi hanya menjelaskan? Ya, terus apa lagi? Kenapa demikian? Ditanya lagi, jika kalimat suasana pasar sangat ramai ibu hilangkan, apakah kalian masih bisa bayangkan suasana pasar? Bisa. Karena kita semua pernah ke pasar. Dan suasana pasar sudah pasti ramai. Kenapa itu dari cerita ibu adalah tadi pagi ibu pergi ke pasar Impres Bu? Oke, itu yang kita pelajari hari ini ya, tentang kalimat inti dan kalimat penjelas. Sudah kurang lebih sudah paham ya? Dari sebuah cerita, dari sepenggal ceritanya orang-orang, dari setiap paragraf yang pernah kita baca, biasanya ada satu kalimat inti dan beberapa kalimat penjelas yang diikuti. Dan biasanya itu ada juga di ujungnya itu ada penegasan dari inti kalimat. Jadi anak-anak, dari pelajaran kita hari ini tentang kalimat utama dan kalimat penjelas, kita akan belajar dengan tujuan melalui kegiatan mengamati teks, kemudian kalian akan berdiskusi kelompok, bermain menyusun paragraf, menulis paragraf sendiri dan mempresentasikan hasil. Kalian murid-murid harus mampu menentukan kalimat utama dalam paragraf, mengidentifikasi kalimat penjelasnya, kemudian susun paragraf yang runtun, lalu tulis paragraf berdasarkan pengalamannya kalian sendiri, serta menyampaikan hasil diskusi secara lisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah dapat gambaran? Sudah dapat bayang kita akan belajar apa? Alurnya begini ya, kita akan amati teksnya, kemudian kita identifikasi mana utama, mana penjelas, kemudian kita diskusi, susun paragraf, buat paragraf, lalu presentasi. Oke. Next. Selanjutnya kita akan mulai dengan yang pertama. Ibu minta kalian amati teks ini, amati dalam diam, jangan bersuara, amati senyap, bukan lagi sering baca. Kalian semua bisa baca kan? Aku kasih kalian waktu 1 menit baca. Sudah baca ya? Apa yang diceritakan dalam teks tadi? Hari apa? Apa? Oke, pertanyaan kedua, satu orang baca. Kalian mana yang berkalian paling penting? Bekerja sama atau bekerja apa tadi? Oke, terus mengapa kalimat itu penting? Supaya udara di lingkungan segar. Oke, pintar. Oke, memang membersihkan lingkungan, kerja bakti adalah penting untuk lingkungan segar dan lain-lain. Tapi dari teks yang tadi diceritakan tentang kerja bakti yang dilakukan oleh warga-warga di hari Sabtu pagi. Dan yang menjadi kalimat yang paling penting tadi ada jawaban dari Isko. Apa tadi? Mereka melakukan kerja bakti di hari Sabtu. Itu adalah kalimat paling penting. Hari ini Isko. Bagus sekali Isko hari ini. Ya, kalimat utamanya yang pertama ya. Hari Sabtu pagi warga di kampung berkumpul mengadakan kerja bakti. Dan kalimat-kalimat yang berikut itu hanya menjelaskan mereka buat apa di kerja bakti. Sudah paham? Sudah. Jadi kalimat intinya itu yang mana? Kita setelah sebut kalimat intinya yang mana? Oke. Kalimat penjelasan yang mana? Yang mengikuti yang di bawah ya. Karena dia hanya menjelaskan apa yang mereka lakukan dalam kerja bakti. Oke. Jadi dalam sebuah paragraf, dalam sebuah cerita itu seperti yang tadi Ibu bilang ada kalimat inti, kalimat penjelas. Ada kalimat utama, kalimat penjelas. Permasalahan utama dalam pembelajaran kita hari ini adalah sebenarnya bagaimana sih cara kita menentukan kalimat yang paling penting dalam sebuah paragraf dan bagaimana kita bedakan kalimat utama itu dengan kalimat penjelas yang lain. Ada yang sudah tahu caranya? Belum kan? Kita akan belajar sama-sama ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi kita perlu kenal dulu paragraf. Paragraf anak-anak sudah tahu ya. Paragraf itu kumpulan kalimat yang saling berkaitan membahas satu ide atau topik.
Ada yang bisa baca selanjutnya, kalimat selanjutnya? Kalimat sama jelas, Paragraf itu bisa terlihat dalam kelas. Ada ketua kelas sebagai ketua yang kita sudah pilih ya. Kemudian ada anggota-anggota kelas yang lain. Atau misalkan di sekolah ada mama kepala sekolah dan guru-guru yang lain yang membantu mama kepala sekolah. Dalam paragraf pun dibikin ada kalimat utama yang menjadi inti dan kalimat terjelas yang melengkapi kalimat inti. Terus itu tadi kalimat utama itu si pemimpin cerita. Kalimat utama itu dia berisi inti atau gagasan pokok dalam paragraf. Kalimat utama berisi apa? Berisi apa? Ciri-ciri kalimat utama itu biasanya dia di sini yang paling penting. Terus dia tidak detail, dia tidak detail, dia tidak perlu cerita lagi. Kol itu warnanya orange, wortel itu warnanya, kol itu warnanya hijau, wortel warnanya orange, atau tomat warnanya apa gitu. Tidak perlu dia diceritakan itu, dia tidak perlu ceritakan dia punya detail, dia ceritakan intinya saja. Paham? Kemudian dia bisa berdiri sendiri sama seperti tadi. Kalau misalkan ibu hanya sebut ibu tadi pergi ke pasar Ruteng, kalian sudah bisa bayangkan kalau pasarnya ramai tanpa ibu bilang ya. Kalau tadi pasar ramai tanpa ibu bilang, kalian sudah paham kalau pasar ramai. Dan dia bisa berdiri sendiri. Kemudian dia biasa menjadi pembahasan. Next itu kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu si pendukung cerita. Seperti cerita itu dia biasa kasih detail, kasih contoh, kasih alasan yang menjadi tambahan informasi dari kalimat inti. Sampai selesai kan kerja bakti dia Sabtu pagi, bapak-bapak buat apa itu dia jelaskan ya. Mama buat apa, anak-anak buat apa. Paham? Yakin? Ada yang mau bertanya? Oke. Selanjutnya, data kalimat utama itu biasanya itu ada di awal atau akhir dan ada di awal serta akhir. Tapi biasanya yang campuran yang di awal dan di akhir itu, yang di akhirnya itu hanya penegasan saja, penegasan ulang saja. Misalkan kita lihat yang pertama, di awal paragraf atau biasanya disebut deduktif, ini ada contoh teksnya. Kota Ruteng dikenal sebagai kota yang dingin. Itu saja kita sudah paham ya, kita sudah bisa katakan oh dia berapa derajat sehingga dia dingin. Kenapa ada penjelasan di sini? Suhu udara itu mencapai 12 derajat. Biasanya itu kabut tebal, ada perbukitan di sekitar kok. Nah itu kalau misalkan di akhir paragraf, dia menjelaskan dulu banyak kulit siram bunga. Kemudian ada yang pungut sampah, anak-anak kerja dengan gembira. Nah, kalimat itu di sini, itulah cara para murid menjaga kebersihan sekolah. Intinya ada di akhir. Jadi kalian harus baca baik-baik teks dan memahami mana yang inti, mana yang menjelaskan. Paham? Jadi tidak mungkin lagi tiba-tiba saya besar. Biasanya itu bukan inti. Biasanya itu intinya oh saya makan lombok, itu baru dijelaskan lagi makan lombok buat bahasa beras. Ini awal dan akhir tapi mengerai dan lain-lain ini kayak contoh ya. Bisa paham? Berikut cara kita tentukan kalimat utama yang biasa dibilang setiap kali itu masuk itu suruh kalian membaca. Jangan malas membaca. Yang pertama-tama kalau kalian mau temukan apa ini dari kalimat, apa kalimat utamanya, kalian baca paragraf dengan teliti. Langkah kedua apa? Ya, langkah ketiga. Langkah keempat. Cek kalimat utama dan akhir. Langkah kelima, Jibril. Bisa kelihatan? Tidak. Saya beri Boleh. Yuk kebaca untuk Jibril. Jika berdiri sendiri apakah isi paragraf jika ya itu kemungkinan besar kalimat utama. Iya. Jadi kita perlu uji lagi, baca lagi kalimatnya. Kalau misalkan saya omong kalimat ini, saya bicarakan kalimat ini, apakah orang-orang sudah paham apa yang menjadi sisi ceritanya atau belum? Next, dalam apa ya? Dalam kaji sebentar kalian akan ada tugas menganalisis teks. Jadi teks yang kalian analisis itu kalian akan baca, kemudian hasil analisisnya itu bisa ditentukan. Analisis apanya? Analisis kalimat utamanya dan analisis kalimat penjelas. Cara analisisnya begini ya, teks hasil analisis ini. Kemudian kemudian di dalam LKM juga yang kalian akan kerjakan di kelompok, kalian akan buat paragraf sendiri. Langkah-langkah membuat paragraf yang pertama apa? Bisa. Oke.
Oke, yang kedua. Buat dalam kalimat bersama. Oke. Kemudian pastikan semua kalimat saling berkaitan. Terima kasih banyak. Cara membuat paragraf sendiri. Pertama-tama kalian tentang topik saya mau bicara tentang binatang peliharaan saya, atau saya bicara tentang taman saya, kebun saya, atau saya bicara tentang guru saya. Kalian harus tentukan topik dulu, baru kalian menyusun paragraf. Entah dibuka yang penjelasan dulu, barang kalimat intinya di akhir juga boleh, atau mau dibuka dengan kalimat intinya kemudian diikuti dengan penjelasan juga boleh. Seperti yang tadi ya, peta kalimat utama tadi ada 3 kan? Yang pertama tadi ada di akhir, di apa? Awal. Yang kedua ada di akhir. Yang ketiga kemudian kalian akan buat paragraf sendiri. Oke anak-anak, itu materi kita hari ini dan masalah kita hari ini kalian sudah bisa pecahkan tadi, sudah jelaskan bagaimana cara menentukan kalimat utama. Selanjutnya karena kita sudah belajar, itu akan kasih kalian tugas, kalian akan kerja tugas, kalian akan diskusikan, kalian akan analisis sendiri, kemudian kalian akan susun kalimatnya, susun paragraf, atau buat paragraf sendiri. Coba kalian bayangkan sudah kira-kira kalau ibu suruh kalian buat paragraf sendiri, kalian mau cerita tentang apa? Yang menarik ya, berkelompok. Albumnya di mana? Semua berarti ada yang saya bagikan. Ada beberapa kegiatan. Ada 3 kegiatan di situ. Diskon. Ada 3 kegiatan. Ibu kasih kalian waktu 10 menit untuk mengerjakan langkah yang pertama. Kegiatan yang pertama. Ya, itu pendek saja. Teksnya pendek saja. Kalian silakan tulis nama anggota, bagi tugas kalian, kemudian kalian analisis teks yang ada. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 dapat teks yang kelompok 1, kelompok 2 lihat teks yang kelompok 2. Kelompok 1 teksnya yang ini. Kelompok 1 teksnya itu sayur di pasar teks. Kelompok 2 itu indahnya tentang utang 2. Kelompok 3 itu gereja katedral Rote. Bisa kan? Bisa. Oke. Silakan dianalisis. Ingat ya, kelompok 1 dapat teks 1, kelompok 2 dapat teks 2. Ayo Devon kalau datang tangan tulis. Ayo kita yang ya. Ya. Tulis saja di sini. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok lain mana lagi yang sudah selesai? Oke, kelompok 5 sudah selesai. Teksnya sudah ada, baca baik-baik, tentukan dan tulis kembali. Mana yang utama, mana yang kegiatan itu apa? Kegiatan apa kelompok 1? Buat kegiatan apa kita? Susunan paragraf. Susun paragraf. Susun paragrafnya ini ibu akan kasih kalian amplop yang berisi kalimat yang sudah diacak. Jadi ibu buat ini secara acak. Dari kumpul saya kita lagi kerja kegiatan buka kalimat tapi ibu sudah gunting acak. Kalian susun, ada double tick di belakang. Oke, ada 3 kalimat, buka double ticknya dan tempel di kertas. Berurutan ya, mana kalimat pertama dan seterusnya. Susun dia menjadi paragraf yang utuh ya. Ibu kasih waktu 5 menit saja. Anak-anak, tempelnya di sini, kita disusun lagi, kalian tempel. Buka dari linknya dan tempel. Ingat di bagian 2 ya, jangan kerja di bagian 3. Bagian 3 masih kerja.
Oke, kelompok satu sudah selesai. Kelompok yang lain bertugas. Untuk kelompok satu yang sudah selesai susun. Oke. Ya, oke, yang sudah selesai lanjut kerja bagian 3. Bagian 3-nya itu kalian menjadi penuh. Kelompok 5 sudah belum? Kelompok 4? Kelompok 4 sudah kerja Pak? Kelompok 2 juga sudah? Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kalian menjadi penulis. Silakan kalian pilih kalian mau buat paragraf tentang apa. Jadi, halo, yang belum diam. Sisa satu kegiatan terakhir. Silakan kalian kerja, kalian jadi penulis. Kalian pilih kalian mau cerita tentang apa. Buat sebuah cerita paragraf yang berisi 3 sampai 4 kali. Setelah kalian tulis paragrafnya, kalian pilih sendiri. Oh, dari paragraf yang kami buat, kalimat utama itu yang ini, kalimat penjelas itu yang ini. Kalian tentukan sendiri. Judulnya itu apa? Kalau misalkan ibu bilang judulnya tentang sengaja DSD tenda. Kalian pilih judul sendiri, silakan. 10 menit ya, Pak. Buat cerita kemudian kalian tentukan ibu mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Tentukan sendiri ya. Oke, kelompok 4 sudah kelompok 2. Oke, terima kasih kerjasamanya. Kalian sudah sama-sama diskusi. Tadi ada analisis kalimat. Tidak apa-apa nih. Kembali. Kalian sudah analisis kalimat, analisis teks. Kemudian nanti yang kedua kalian ada susun paragraf. Dan yang ketiga kalian sudah ciptakan paragraf ya. Topik yang menarik. Tadi ada topik tentang bullying, tadi ada topik tentang pasar. Kemudian ada topik tentang jajan di SD tenda. Karena topik yang paling banyak dibahas di sini adalah tentang jajan di SD tenda. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami akan berpresentasi tugas kelompok kantin. Judul kantin di SD tenda. Kantin di SD tenda adalah kantin yang akan sekolah. Banyak anak guru pergi ke sana untuk membeli jajan Indonesia. Ada juga guru-guru yang membeli jajanan Mas. Ada sendiri, air, tuna, dan lainnya. Kalimat utamanya yang mana? Kantin SD tenda adalah kantin yang ada di sekolah SD tenda. Oke, kantin SD tenda adalah kantin yang ada di SD tenda. Kemudian itu adalah pekerjaan di bagian 3 kan? Di bagian menyusun paragraf. Bagaimana dengan pekerjaan di bagian 2? Tadi kita susun kalimat acak. Air tenda adalah sumber air yang penting bagi warga. Airnya sangat segar dan dingin. Banyak orang datang ke sana untuk mandi dan bersih. Oke. Langkah 1, kalian dapat teks apa dan bagaimana kalimat utamanya, kalimat penjelasnya. Udara di kota Ruteng terasa sangat dingin pada pagi hari. Kalimat penjelas. Kabut tebal sering menutupi jalanan dan berhitam di sekitar kota. Banyak murid yang harus memakai jaket tebal dan berlatih di sekolah. Flu udara ini menjadi ciri khas dalam setiap orang yang datang ke sini. Terima kasih banyak kelompok 5. Ini presentasi dari kelompok 5 ya. Kalian sudah dengarkan? Kita duduk dulu. Terima kasih banyak kelompok 5. Kelompok 5 tadi untuk yang pertama adalah teks dinginnya udara kota Ruteng. Tadi mereka bilang udara, kalimat utamanya adalah udara di kota Ruteng terasa sangat dingin di pagi hari. Apakah kalian sepakat kalau itu kalimat utama? Oke. Dan kalimat penjelas itu yang kabut tebal, banyak murid yang bersekolah pakai jaket dan itu menjadi ciri khas kota Ruteng. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Lakukan kelompok 5 tadi. Karena ada kalimat yang diangkat dan
baik. Wadena tadi urutan dari kelompok 5 tadi kalimat pertama apa? Pertama apa tadi kelompok 5? Tenda adalah sumber air yang penting bagi bangsa. Oke. Lanjutkan dengan Airnya sangat segar dan jernih. oke. Lanjutkan dengan Banyak orang datang ke sana untuk mandi dan bersih. oke. Kalian sepakat atau tidak? Sepakat. Ulangi lagi. Oke, tadi anak-anak kelompok 5 sudah buat tes tentang nanti di SDIT. Dan tadi sudah dengar, kita sudah dengar juga. Dan memang kalimat paragraf yang mereka susun tadi, kalimat utamanya itu kantin SDIT dan kantin yang ada di SDIT. Lanjutkan dengan Banyak anak muda di sana. oke, banyak kantin di sana. Kemudian oke, pintar sekali. Itu kelompok presentasi dari kelompok 5 semuanya. Bagus sekali kelompok 5. Paragraf yang disusun sudah teratur. Yang tadi kelihatan juga kalian sudah bisa susun dengan benar. Penentuan kalimat utama dan kalimat penjelasnya juga kurang lebih sudah tepat. Terima kasih banyak kelompok 5 untuk presentasinya. Terima kasih banyak semuanya. Kita tepuk salut dulu untuk kelompok 5. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, oke anak-anak. Kalian tadi sudah dengan materi. Kalian sudah kerja kelompok. Bagaimana perasaan kalian dalam kerja kelompok tadi? Bagaimana? Apa yang kalian dapat dari kerja kelompok tadi? Dari kelompok tadi. Pertama-tama bagaimana kalian menyusun paragraf tadi? Langkah pertamanya itu apa? Yang kalian dapat dalam kelompok langkah pertama susun paragraf apa? Ya, mencari judul. Oke, diskusi dulu topiknya. Mencari judul dulu baru kita susun paragraf. Kalau tentukan kalimat utama, kalau baca sebuah teks kita tentukan kalimat utama. Membaca. Iya, membaca. Membaca di mana? Teliti. Oke, tepuk tangan untuk Jibril. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak. Jadi demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalau dari sebuah cerita, dari sebuah paragraf, apapun yang kita baca dan kita dengar, biasanya ada yang utama dan ada yang hanya menjelaskan. Kenapa kita belajar begini ya? Supaya kalau misalnya kita cerita dengan orang, kita tidak usah buang-buang banyak kalimat. Kita bisa sampaikan intinya saja gitu baik. Supaya tidak buang-buang waktu. Demikian juga kalau orang cerita, jangan buat waktunya orang terbuang. Jangan sampai orang sudah cerita 5 menit, 10 menit, kalian tidak tangkap apa intinya. Itu kenapa kita perlu belajar. Jadi mulai sekarang kalau kalian cerita sesuatu, susun paragraf atau mendengarkan ceritanya orang, ceritanya itu harus sesuai ya. Ada utamanya, ada penjelasan. Paham? Supaya informasi yang kita bawa bisa sampai kepada orang dengan tepat, dengan benar. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Kita terima kasih banyak karena kalian sudah kerjasama dengan baik. Tadi dengan materi kerjasama di kelompok juga dilaksanakan dengan baik, waktunya tepat, menjadi perbaikan dari pertemuan sebelumnya. Kita sudah lebih konsisten, Pak. Terima kasih banyak ya. Pulang jangan lupa materi ini dan diterapkan sama kita syariah. Untuk melanjutkan pelajaran dipastikan lagi semua sudah paham pelajaran ini. Oke, kalau sudah paham semua angkat 2 jempol. 2 jempol. Sudah fokus lagi. Masa ada yang angkat 2 jari? 2 jempol. Ada 2 jempol. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita tadi mulai dengan doa. Kita akan akhiri pelajaran juga dengan doa. Ambil posisi doa yang baik, yang sopan. Doakanlah kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa terus belajar. Besok kita ketemu lagi pembelajaran berikutnya.